Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah sekalian yang saya banggakan, alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi hari ini Allah izinkan bisa kita bersama-sama berkumpul di majelis yang penuh dengan berkah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu pada sehat ya Bu? Badannya pada sehat, hatinya pada sehat, kakinya pada sehat. Udah berapa kali putar kanan kiri dari tadi? Pegel, alhamdulillah. Jamaah sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Allah izinkan kita bisa bersama-sama berkumpul fi baitin min buyutillah. Kita kumpul di rumahnya Allah, mudah-mudahan kumpul kita membawa berkah. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Ibu sama saya kira-kira udah kenal apa belum? Di mana kenalannya? Oh, di TV. Alhamdulillah. Iya. Pokoknya setiap hari nonton terus jam 5 pagi Trans TV. Islam itu indah. Mudah-mudahan dapat ilmu bisa langsung kita amalkan ilmunya pada berkah semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ustazah kok nggak ada? Ya karena nggak setiap hari tayangnya, bergantian dengan guru-guru yang lain. Tapi kemarin nonton, alhamdulillah. Baik jamaah sekalian, sebelum dilanjut mari sama-sama kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita kirimkan untuk orang tua kita, para guru-guru kita. Mudah-mudahan Fatihah yang kita baca menjadikan kuburnya taman-taman surga, dan apa yang kita baca Fatihah ini menjadikan kemudahan kita untuk mengkaji dan mengaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan hidup kita berkah di dunia wa fil akhirah. Bitilkan ya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Baik jamaah sekalian, hari ini temanya tentang istiqomah, kunci untuk mendapat berkah. Istiqomah, kunci untuk mendapatkan berkah. Yang namanya kunci harus pas, kunci harus ada untuk membuka pintu. Ibu punya rumah, pintunya ada, tapi kekunci, bisa kebuka apa enggak? Udah ada nih berkahnya, tapi kuncinya kurang pas, kuncinya kurang cocok, belum tentu bisa mendapatkan keberkahan karena kuncinya salah. Tapi ternyata di antara cara untuk mendapatkan berkah, yaitu diantaranya dengan cara istiqomah. Caranya gimana? Kita bahas pada pagi hari ini. Berkah, istiqomah kuncinya Emang berkah itu apaan sih Bu? Saya mau tanya sama Ibu. Apa tuh kira-kira berkah? Apa berkah? Iya berkah ya begitu dah pokoknya. Tahu sih, cuma nggak tahu ngejelasinnya gitu ya. Yang namanya berkah, ulama mengatakan az-ziyadatan fi kulli khairin. Ziyadatan fi kulli khair. Yang namanya berkah itu ziyadah. Apa ziyadah? Nambah. Nambah apa? Fi kulli khairin, nambah untuk kebaikan-kebaikan.
Itu berkah. Ya. Kita pengen yang kita punya membawa kebaikan. Itu berkah tuh. Contoh, berkah ziyadatan fi kulli khairin. Berkah itu nambah kebaikan. Ibu punya harta, hartanya berkah. Enggak mesti banyak, tapi harta yang kita miliki yang sedikit itu akan membawa kita menuju ingat kepada Allah. Harta yang dikit enggak pelit dikeluarin sedekah. Harta yang dikit kita bisa berbagi kepada orang lain. Itu harta yang berkah, karena harta yang ada bertambah kebaikan. Ada orang punya harta banyak, belum tentu berkah. Banyak, ibu pasti ngerasain kalau ada orang punya harta banyak, tapi kok kayaknya masih kurang aja gitu. Kayaknya masih pengen lagi. Nah itu tuh, na'udzubillah min zalik, di antara tanda-tanda yang gak membawa keberkahan. Kok kayaknya kurang aja gitu. Tapi insya Allah yang hadir di sini punya harta, hartanya berkah semuanya. Banyak banget mah enggak, tapi alhamdulillah. Di kantong, di tas ada nggak 5 juta? 10 juta? Turun lagi deh 3 juta? 1 juta? Alhamdulillah. Tapi kayaknya kelihatannya kayak masing-masing di tasnya ada 100 juta gitu kayaknya. Masya Allah. Happy. Kenapa? Karena ya bersyukur gitu. Jadi harta yang kita miliki ini akan membawa kepada kebaikan. Duit segitu-gitunya tapi kita nggak pelit untuk berbagi, bersedekah, berinfak, itu namanya hartanya berkah. Untuk mendapatkan harta berkah harus ada kuncinya. Yang kedua, umur yang berkah. Kita pengen punya umur yang berkah, betul apa enggak? Umur yang berkah, umur yang selalu dibawa kebaikan-kebaikan. Ini kayak ibu-ibu yang hadir di sini nih, umurnya pada berkah semuanya. Padahal 25 tahun juga belum kayaknya umurnya. Apa 52? Ya. Usia yang kita miliki, maka usianya dibawa kepada kebaikan-kebaikan. Bertambah usia, maka dibawa kebaikan-kebaikan. Itu berkah. Yang ketiga, waktu yang berkah. Waktu yang berkah. Saya yakin yang hadir di sini waktunya pada repot semua. Bukan orang pengangguran ini yang di sini. Ya. Cucian udah beres di rumah. Ayam udah disiangin di rumah. Masya Allah, belum. Pagi-pagi udah duduk di sini. Belum lagi yang mungkin ada kerjaan di kantornya tapi memilih duduk di sini. Ini yang namanya waktu yang berkah. Kenapa? Karena bisa memilah-milah. Tar dulu deh, urusan begitu mah kalau ngurusin dunia gak ada habis-habisnya. Duduk di sini. Waktunya berkah, waktunya diisi untuk menambah ketaatan kepada Allah. Keluarga yang berkah. Udah nikah, bukannya tambah susah ibadah, tambah nikah malah tambah ibadahnya. Anaknya berkah, ini bukan sekedar anak banyak, tapi anaknya membawa kita bersyukur kepada Allah. Tuh. Jadi keluarga yang berkah ini keluarga yang membawa kita selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah. Yang namanya berkah ziyadatan fi kulli khairin, yang namanya berkah bertambah kebaikan-kebaikan. Bukan jumlahnya, bukan banyaknya, tapi apa yang kita miliki, sudahkah itu kita bawa mendekat kepada Allah. Itu namanya berkah. Makanya yang dicari hidup berkah aja deh. Berkah aja. Nggak usah banyak-banyak, yang penting berkah. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, nggak apa-apa duit banyak asal berkah. Amin ya Rabbal. Udah banyak berkah lagi, udah duitnya banyak tapi dibawa kebaikan terus, alhamdulillah. Nah jadi berkah ini harus kita kejar, berkah ini harus kita cari. Dan di antara cara kita untuk mendapatkan keberkahan adalah dengan cara istiqomah. Karena orang kalau udah hidupnya berkah udah enak, cukup,
nggak berlebihan. Kalau orang berlebih nggak berkah, akhirnya habis aja gitu, nggak terasa. Ada nggak yang merasakan begini? Saya kayaknya dagang itu usaha pemasukan dagang nasi misalnya, dagang kue misalnya, ya untung nggak seberapa. Tapi 3 anak sukses sekolahnya. Kalau lagi perlu nggak susah nyarinya. Kalau lagi perlu datang tiba-tiba, itu berkah tuh. Allah kirimin, Allah tambahin. Bahkan ada orang yang usahanya banyak, untungnya bisa puluhan juta, bisa ratusan juta, tapi kok nggak kelihatan ya? Kok duitnya habis aja gitu? Naudzubillah min dzalik. Tapi alhamdulillah, kita duit mah nggak banyak-banyak banget, tapi kalau perlu, alhamdulillah ada. Pernah nggak ibu ngitung berapa sih pemasukan ibu bulanan dan berapa pengeluaran bulanan? Pernah nggak? Pernah? Kalau ada yang pernah ngitung, terkadang masuk di jumlah masuknya cuma 4,5 juta. Ibu hitung keluar, yang kondangan, yang beli kerudung, yang beli baju, yang arisan, yang masak, yang ini, yang itu. Kok keluarnya 15 juta? Itu siapa yang nalangin? Siapa yang nutupin? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pernah tuh begitu, tapi kita nggak sadar. Ya Allah, usaha suami emang nggak berlebihan, pemasukan kita juga nggak kebanyakan, tapi kenapa urusan rumah itu beres semuanya, anak semuanya jadi, anak semuanya sukses? Alhamdulillah, karena kita bersyukur dan hidup kita berkah. Kuncinya apa untuk mendapatkan berkah? Istiqomah. Kita yang akan kita bahas adalah istiqomahnya. Baik, jamaah sekalian, apa sih yang namanya istiqomah? Untuk mendapatkan buahnya sebuah keberkahan, apa nih yang harus kita upayakan? Istiqomah. Apa sih maknanya istiqomah? Istiqomah bahasanya itu tetap teguh pendirian, konsisten, ajak, mantep, pokoknya tetap fi siratil mustaqim, tetap pada jalan lurus yang benar. Makanya ibu, kita itu kalau lagi baca Fatihah, coba pahami makna ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah kami petunjuk jalan yang lurus. Tuh. Jadi kalau ibu baca Fatihah, benar-benar dibayangkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, berikanlah kami jalan yang lurus. Itu namanya istiqomah. Itu diantara kita permintaan kita untuk istiqomah. Istiqomah adalah ajak, mantep, konsisten, gitu ya. Bahkan ulama mengatakan istiqomah khairun min alfi karomah. Istiqomah lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah, satu istiqomah lebih baik daripada 1000 kebaikan. Inilah hebatnya istiqomah. Dan yang namanya istiqomah memang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 112, Allah firmankan, fastaqim kama umirta, maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Artinya apa? Ini kan ungkapannya Allah kepada baginda Rasul, kemudian baginda Rasul menyampaikan kepada kita, fastaqim wahai umatku, kata Allah, istiqomahlah kalian. Ini perintah Allah untuk kita mengerjakan sebuah teguh pendirian, yaitu istiqomah. Bu, orang kalau istiqomah nggak tanggung-tanggung loh. Apa hadiahnya? Ada dalam Al-Quran surat Fusilat ayat 30. Itu hadiah bagi orang yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dalam ayat itu Allah firmankan innalladzina qalu rabbunallah, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya apabila ada orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami Allah, artinya dia beriman kepada Allah. Ini yang di sini udah pada beriman semua. Alhamdulillah, kelihatan kok dari matanya, kelihatan matanya kayaknya setiap hari memandang Al-Quran. Pandangin, baca dong ustazah, masa dipandangin doang. Kayaknya orang sini kalau saya baca ayat bisa lanjut nih. Coba ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Terus kata ibu-ibu, kecil itu ustazah. Naikkan lagi deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya la terus 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 tuh kan ahlul Quran baca kuliah ketemu ujungnya. Ada orang baca kuliah nggak ketemu ujungnya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud wala ana wala antum wala ana wala antum. Padahal tinggal dilanjut lakum dinukum. Ahlul Quran yang hadir di sini. Kata ibu, bukan ahlul Quran ustazah, orang setiap salat kuliah sama kulhu dulu dibaca. Alhamdulillah ya Bu, alhamdulillah. Innalladzina qalu rabbunallah, kita beriman kepada Allah. Alhamdulillah kita menggunakan hijab, kita menutup aurat, kita beriman kepada Allah, kita yakin adanya Allah, kita beriman juga apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah SAW. Nih syaratnya yang pertama, innalladzina qalu rabbunallah. Apabila seseorang sudah mengatakan Tuhan kami Allah, kami beriman kepada Allah, tsummas taqamu, kemudian istiqamah, ajak, mantap, teguh pendirian, konsisten di jalannya. Dia sudah beriman kepada Allah, tsummas taqamu, kemudian dia istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaika, nanti ketika dia mau meninggal dunia akan turun datang kepadanya malaikat. Bukan malaikat Israel, bukan. Tapi ada malaikat yang mendahului dari malaikat Israel. Ketika kita lagi sakaratul maut, Bu, katanya sakaratul maut sakit Ibu ya? Tahu deh. Ada yang udah pernah nyobain? Ntar aja ya. Ya Allah Bu, kalau ngomongin sakaratul maut, baginda Rasul aja ketika sakaratul maut ia mengatakan inna fil mauti sakarat. Ya Allah, ternyata kematian itu ada hentakannya, ada rasanya. Nyawa dicabut kalau lagi mau meninggal dunia enggak sekaligus, berhenti pada 3 tempat. Dari ujung kaki tarik sampai ke mana? Kemana? Ke dengkul. Berhenti dulu di dengkul. Jadi kalau dengkulnya sakit ya hati-hati. Insya Allah sehat semua ya. Dari dengkul lanjut lagi tarik kemana? Ke pusar.
Dari pusar tarik lagi kemana? Hatta yugharghir, sampai ke kerongkongan. Jadi nggak langsung ditarik, pelan-pelan. Inna fil mauti sakarat, ya Allah, sesungguhnya hentakan kematian itu ada hentakannya, ada rasanya. Ya, baginda Rasul ketika meninggal dunia itu sampai mau meninggal dunia sampai keringat ada. Dan bahkan itu diantara tanda-tanda orang yang wafat husnul khatimah. Kalau ada diantaranya ketika meninggal dunia keningnya basah. Tapi jangan ibu bilang keningnya kering. Wah, ini jangan-jangan husnul khatimah nih. Jangan, itu diantara tanda-tandanya. Ibu dalam Al-Quran dilanjutkan lagi, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya ketika seseorang sudah mengatakan aku beriman kepada Allah, tsumastaqamu, kemudian dia istiqamah, ajak, mantep, tatanazzalu alaihimul malaikah, nanti akan turun malaikat dan malaikat itu berkata, alla takhafu, wahai orang yang sedang sakaratul maut, alla takhafu, jangan takut menghadapi sakaratul maut. Wala tahzanu, jangan sedih berpisah dengan orang yang kau cinta. Alla takhafu wala tahzanu. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Aku beri kabar gembira untukmu nih, tempatmu kelak nanti di surga. Kelihatan taman surga, kelihatan tempat duduk surga, kelihatan buahnya surga, kelihatan taman surga, alam barzah kita. Bu, kira-kira kalau kita lagi sakaratul maut nih, bayangin dulu aja, bayangin. Lagi sakaratul maut, kegambar begitu indahnya tempat kita berikutnya, lebih indah daripada dunia. Kira-kira ibu senang apa takut? Senang. Lupa sakitnya sakaratul maut, lupa sakit dicabut nyawanya, padahal sakit nyawa, dicabut nyawanya luar biasa beratnya. Tapi karena kita menikmati keindahan, jadi ya Allah itu tempat kita nanti, udah deh, terserah. Nikmatnya taman surga, nikmatnya tempat kita selanjutnya itu menghilangkan rasa sakit sakaratul maut. Bu, kayak lagi beranak, ibu habis ngelahirin. Sebelum ngelahirin kira-kira berasa nggak mulesnya kayak apa? Mulesnya ada, sakitnya ada, pegelnya ada, wah segala macam. Sampai ibu bilang sama suami, udah bang, udah pak, nggak mau lagi-lagi, cukup. Bahkan ada seorang istri yang bilang, ini saya begini gara-gara kamu nih. Kata suami, lagian mau. Ketika lagi mau melahirkan, mulesnya ada, sakitnya ada, kemudian tiba-tiba lahir, dikasih kabar gembira sama dokter, Bu, alhamdulillah anaknya sehat, anaknya sempurna, anaknya cakep. Ibu kira-kira seneng nggak? Kira-kira sakitnya masih terasa nggak? Padahal dokter lagi jahit, disulam, nggak terasa. Kenapa begitu? Karena keadaannya kita menghadapi sesuatu yang nikmat, itu dunia. Bagaimana kelak nanti ketika kita mau meninggal dunia? Allah yang janjikan dalam Al-Quran, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, aku kasih kabar gembira ya buat kalian, gak usah sedih, gak usah takut nih, tempatmu nanti di taman surga, tempatmu nanti di alam barzah nih, kayak begini. Indah pemandangan, begitu indahnya, sejuknya, nyamannya, udah senyum. Tapi bagi orang yang pertama beriman kepada Allah, yang kedua istiqomah. Jadi kalau kita pengen wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, yuk kita bawa hidup kita. Pertama yaitu kita beriman, yang kedua kita istiqomah. Amin ya rabbal. Bu, pertama beriman kepada Allah, iman kita jaga. Yang kedua, kita minta kepada Allah biar kita istiqomah. Dua aja ini kita jaga, maka insya Allah Allah akan wafatkan kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal. Iman mah udah, tinggal istiqomah gimana caranya. Nah ini dia nih,
Bagaimana supaya kita mendapatkan keistiqomahan? Saya ingin menyampaikan ada cara untuk kita mendapatkan istiqomah. Ada berapa? 4. Pertama, dipaksakan amalan-amalan baik. Kalau sudah dipaksakan, nanti yang kedua akan menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, maka yang ketiga naik akan menjadi kebutuhan. Tuh, 3 nih. Pertama, kita paksain. Kalau udah dipaksain, kedua nanti akan jadi kebiasaan. Kalau sudah jadi kebiasaan, yang ketiga pasti akan jadi kebutuhan. 3 dulu saya kasih. Saya tadi bilang 4 ya, 3 dulu. Tapi yang satu nanti terakhir saya kasih. Pertama, paksain. Yuk, paksain yuk, kerjain yuk, amalan-amalan sunnah yuk. Kadang-kadang berat ngerjain kalau awal-awal, betul apa enggak? Mau puasa Senin Kemis berat, paksain. Kalaupun nggak puasa, minimal mengerjakan amalan yang sunnah. Sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah, sholat duha, sholat witir, sholat tahajud, sholat tasbih. Kalau yang belum biasa, berat ngejalaninnya, Bu. Sholat sunnah kita niatin buat kita kerjain. Awalnya berat, tapi kalau pertama kita paksakan, pasti nanti akan jadi kebiasaan. Karena kata ulama gini, kalau engkau ingin melakukan sesuatu dan menjadi terbiasa, maka lakukanlah hal semacam itu terus-menerus selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Nih poin yang pertama. Apa diantaranya? Sholat sunnah. Ya. Kemudian membaca Al-Quran. Awal-awal berat. Targetin aja baca Quran sehari 1 juz. Bisa? Insya Allah. Kelihatan kok, ini mah kayaknya semangat-semangat banget kalau ibadah. Amin ya Rabbal. Beli Quran yang mujazza, yang per juz tuh. Kemudian setiap hari ambil 1, baca, target habisin. Pagi 5 lembar, siang 3 lembar, sore lanjut lagi, malam lanjut lagi, habis 1 juz sehari. Yang mujazza. Kalau kelihatan yang tebal kan udah berat aja kan, tapi kita niatin yaitu yang mujazza, per juz aja gitu Quran. Puasa sunnah, berzikir, bersedekah. Tuh amalan-amalan itu dikerjain, dipaksain. Ya, 5 tadi tuh. Pertama apa? Sholat sunnah. Karena keutamaan sholat sunnah, ketika nanti di hari kiamat orang lagi ditanya sholatnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, sholat perkara pertama nanti yang ditanya di hari kiamat perkara sholat, Bu. Fa in sholahat sholahat sa'iru amalihi wa in fasadat fasadat sa'iru amalihi. Sholatnya bagus, bagus semuanya. Sholatnya berantakan, berantakan semuanya. Kemudian ketika ditanya bagaimana sholatnya fulan, oh sholatnya mah nggak bolong, nggak pernah ditinggal, tapi banyak kekurangannya. Misalnya auratnya tersingkap, mungkin baca fatihahnya kurang sempurna, fardunya ada yang ketinggalan, gitu, bacaannya ada yang terlewat. Kemudian Allah memerintahkan, coba cek ada nggak dia simpenan sholat sunnah, tambel kekurangan, ketidaksempurnaan sholat fardunya dengan sholat sunnah. Kalau nggak punya tabungan sholat sunnah, habis kita, rugi kita. Jadi bukan hanya sholat fardu nih, tapi juga kita kerjakan sholat sunnah, qobliyah ba'diyah, dari mulai qobliyah subuh. Orang paling kaya adalah orang yang mengerjakan qobliyah subuh 2 rakaat. Jangan tinggal.
Kecuali kalau subuhnya kesiangan, bangun-bangun jam 5, setengah 6, nggak usah pakai qauliyah, langsung aja subuh. Apalagi duha. Orang kalau sholat duha akan diberikan rezeki yang berkah juga. Malam-malam Bu, tahajud. Bu kalau malam bangun nggak? Jam berapa? Keren. Ngapain? Sholat dong Ustazah, masa kencing doang gitu ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan di tengah malam bangun sebagai ibadah tambahanmu. Orang yang istiqomah Allah akan berikan maqamam mahmudah. Tuh, sholat sunnah ya, sholat witir dan lain sebagainya. Habis sholat sunnah, kerjakan lagi yang kedua tadi apa? Puasa sunnah. Apa yang kedua? Oh, baca Quran. Boleh baca Quran yang kedua. Baca Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Ini yang kedua, ayo paksain baca Quran. Gak dibaca juga nggak apa-apa, kagak dosa. Tapi kalau kita kerjakan besar pahalanya. Quran disimpan cuma jadi pajangan, nanti dia akan nanti itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ini Quran cuma jadi pajangan doang nih, nanti akan diminta pertanggungjawabannya. Oleh karena itu yuk kita pengen paksakan, kita niatin tiap hari membaca Al-Quran, insya Allah baca Quran. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah. Puasa sunnah, ada yang ngerjain puasa Daud, silahkan. Nggak biasa puasa Daud Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis, Senin enggak, Kemis puasa, Kemis puasa, Senin enggak, Senin puasa, Kemis enggak. Silahkan, boleh Senin aja atau Kemis aja atau Senin Kemis. Senin Kemis repot Ustazah, Ayyamul Bid puasa sebulan cuma 3 hari, 13, 14, 15. Repot Ustazah, soalnya saya suka minum obat, atau saya suka pakai apa namanya, obat-obatan yang harus dikonsumsi. Ya nggak apa-apa, dimaklum gitu ya. Kemudian yang ketiga Quran. Mohon maaf, yang ketiga puasa. Yang keempat zikir. Ayo kerjain, kita berzikir kepada Allah dengan lisan. Tasbihnya, takbir, tahmid, tahlil, silahkan. Ibu pernah nih kaitan zikir, Baginda Rasul pernah berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, apakah kalian tidak bisa mendapatkan satu hari itu 1000 kebaikan? Padahal kata Nabi sangat mudah kalian untuk mendapatkan 1000 kebaikan dalam satu hari. Sahabat langsung bertanya, ya Rasulullah, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, gimana caranya untuk mendapatkan kebaikan sehari 1000 yang begitu gampang? Kata baginda Rasul, ucapkanlah setiap hari subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bacanya sehari 100 kali. Maka dengan engkau baca itu 100 kali, maka engkau akan mendapatkan 1000 kebaikan. Engkau akan dihapuskan 1000 keburukan dan engkau akan diangkat 1000 derajat. Baginda Rasulullah SAW. Tuh. Kan ucapannya gampang ya Bu ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Ada lagi nih Bu amalan tentang zikir. Kata Nabi dalam kitab Tanqihul Qaul, siapa orang yang punya hajat urusan dunia atau urusan akhirat, kemudian dia berdiri di sebelah kanannya, kita pengen sesuatu nih Bu, kita berdiri di sebelah kanannya, kemudian kita berkata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Satu kali aja kita baca itu, di samping kanan apa yang kita inginkan, maka atas izin daripada Allah itu semuanya mudah bagi Allah untuk dikabulkan. Jadi ibu pengen sesuatu nih,
Diri sebelah kanan, apa yang kita pengen, baca itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, insya Allah yakin Allah akan ijabah. Ibu kepengen punya gelang keroncong, pergi ke toko emas, diri di situ sambil bilang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Habis itu pulang, nggak bawa duit. Besok datang lagi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Mau beli yang mana bu? Kata mas-masnya. Enggak, saya mau liatin doang. Besok kalau kita balik lagi dicurigain tuh sama mas-masnya, kenapa? Nah ini kita silahkan ya, kita amalkan saja bahwasannya kenapa begitu mudahnya dikabulkan, karena memang dengan kita memuji-muji Allah. Dengan kita memuji-muji Allah, hajat sesuatu, urusan dunia, urusan akhirat, maka semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah, tiap hari tambahin zikirnya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 100 kali setiap hari, insya Allah, maka kita akan mendapatkan 1000 kebaikan ya. 1000 kebaikan kita dapat tuh. Tambah lagi sholawat bu, sholawat ini maha dahsyat. Kita bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW ini maha dahsyat. Orang kalau bersolawat maka hatinya akan terang. Orang kalau bersolawat semua urusan bakal beres. Orang kalau bersolawat maka semuanya insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa sandingkan dengan solawat bu, pokoknya berzikir kepada Allah. Paksain amalan-amalan harian itu kita kerjakan, dipaksakan. Yang keberapa tuh? Pertama, sholat sunnah. Yuk kita paksakan untuk kita kerjakan sesuai kemampuan kita. Belum bisa yang rawatib yang 12, ya udah deh qobliyah subuh aja sama ba'diyah isya, terus konsisten. Ba'diyah maghrib konsisten sesuai kemampuan kita. Kemudian yang kedua, baca Quran setiap hari, nggak bisa dapat 1 juz, minimal 5 ayat. Bagus kalau bisa 1 juz. Kemudian yang ketiga, puasa sunnah. Kemudian yang keempat, berzikir. Tadi yang kelima apa bu? Sedekah, bersedekah. Orang nih bu, kalau tahu fadilah sedekah itu luar biasa. Orang yang sudah berada di alam kubur, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya Allah kalau saja aku ditunda umurku sesaat, dimundurin ajalku, maka aku akan bersedekah. Fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Jadi bu, orang di dalam kubur itu pengen bangun lagi cuma pengen sedekah. Kenapa? Karena dia tahu sedekah itu bisa menerangi alam kuburnya. Dia tahu di alam kuburnya bisa akan menjadi hebat, menjadi lebar kalau memang dia bersedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, ya Allah kalau saja aku ditunda ajalku maka aku akan bersedekah. Niatin sedekah. Sedekahnya sesuai kemampuan kita. Paksain keluarin harta. Apalagi sambil niat, ya Allah saya pengen bersedekah, mudah-mudahan badan saya sehat. Bisa, karena kata Nabi, da'u mardakum bisodakoh, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Itu yang pertama, paksain. Untuk mendapatkan keistiqomahan emang harus dikerjain dulu. Kalau nggak dimulai-mulai, kapan mau mulainya? Dipaksakan, insya. Yang kedua, akan jadi kebiasaan. Caranya kerjakan semuanya selalu konsisten selama 40 hari. Kerjakan semuanya konsisten selama terus-menerus 40 hari. Jangan bolong kecuali haid.
Kalau lagi puasa, kalau lagi apa namanya baca Quran, lagi haid, lagi udzur ya jangan. Ya, konsisten. Nggak usah banyak-banyak Bu ngerjainnya sesuai kemampuan kita. Yang penting konsisten, dikit nggak apa-apa. Kenapa? Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang Allah cinta amalan yang dikerjakan konsisten meskipun sedikit. Contoh nih, sedekah tiap hari 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, 5.000, nggak apa-apa. Ya, puasa cuma Senin doang karena Kemisnya repot. Ada mertua datang, ada besan datang setiap Kemis. Ya udah Senin aja, atau mau Kemis satu hari konsisten, Kemis, atau Senin Kemis, Senin Kemis, Senin Kemis konsisten sesuai kemampuan kita. Nggak usah langsung puasa Daud tapi ngerjainnya cuma sebulan doang, bulan depan nggak dikerjain lagi. Yang sesuai kemampuan kita. Zikiran tadi ya, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sehari 100 kali, kemudian tambahin lagi istighfar 100 kali, tambahin lagi sholawat 100 kali, sesuai kemampuan kita aja gitu. Terus lakukan itu selama 40 hari berturut-turut, maka nanti setelah 40 hari itu akan menjadi kebiasaan. Kalau udah biasa, udah enak ngerjainnya, seneng ngerjainnya, dan itu akan menjadi amalan rutin kita. Nggak usah langsung banyak, dikit-dikit asal rutin. Dan yang ketiga, kalau kita mengerjakan terus, maka yakinlah zikiran itu akan menjadi kebutuhan kita. Zikir itu akan menjadi kebutuhan kita. Nggak usah pakai disuruh, nggak usah pakai dipaksa, otomatis badan ini sudah refleks. Jam segini udah sholat duha, langsung wudu. Jam 3, jam 4 udah biasa, setengah 4 udah biasa bangun, langsung ambil air wudu, bangun tahajud. Kemudian di jam-jam tertentu kayaknya mata nih nggak bisa tidur kalau belum kita baca Quran. Itu akan menjadi kebutuhan. Indahnya hidup kalau kita sudah menemukan lazzatul ibadah, lezatnya beribadah. Bu, pengen gak dapat lezatnya beribadah? Oleh karena itu pertama mulai dipaksakan, kemudian yang kedua akan menjadi kebiasaan, kemudian yang ketiga nanti akan menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, ibu tidak akan mencari kenyamanan lain selain ibadah. Kalau sudah menjadi kebutuhan, ibu lagi gelisah, lagi galau, lagi susah, lagi sedih, nggak kemana-mana, pasti ibadah, pasti yang dicari Allah. Insya Allah. Saya tambahin lagi 2. Yang keempat, mohon maaf, yang keempat dan yang kelima. Yang keempat, ya, ibu perluin duduk-duduk bersama dengan guru-guru. Perluin duduk di majelis-majelis ilmu yang kayak model begini. Karena terkadang kalau lupa duduk lagi di sini, jadi inget lagi. Yang tadinya lama nggak ibadah, lama nggak sholat sunnah, tapi ketika duduk di majelis taklim, jadi semangat lagi. Itu yang keempat. Ya, yang keempat adalah kita perlukan yang namanya duduk di majelis ilmu, rutin duduk. Nanti otomatis jiwa kita akan terbawa melakukan kebaikan-kebaikan. Yang tadinya nggak dikerjain lagi. Yang tadinya lupa, diingetin lagi. Karena majelis ilmu ini luar biasa Bu fadilahnya. Kata baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihim rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullahu fi man indah. Bu, kata Nabi, orang yang duduk di majelis ilmu dia mendapat 4 kemuliaan. Yang pertama, sakinah, tenang, damai, nyaman, hatinya nyaman, hatinya tenang. Nazalat alaihimus sakinah. Kita ketemu kalimat sakinah ini kalau lagi pernikahan Ibu ya. Semoga rumah tangganya sakinah, mawaddah, rahmah. Nih, coba deh, saya mau tanya sama Ibu, ini yang hadir di sini hatinya tenang nggak? Seneng nggak? Hutang ada nggak keinget?
Utang mah diingat ya, cuma gimana caranya? Ntar aja deh, gitu. Sekarang ngaji dulu gitu. Tuh, yang pertama dapat tenang, sakinah. Nazalat alaihimus sakinah. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Mendapatkan rahmat. Kita bisa masuk surga karena rahmatnya Allah. Kita bisa mendapatkan kebaikan karena rahmatnya Allah. Kita bisa tetap iman Islam karena rahmatnya Allah. Yang ketiga, wa hafathumul malaikah. Yang ketiga, kita berdampingan dengan para malaikat. Nih, malaikat ada nih bersama kita di sini. Dan yang keempat, wa zakarahumullahu fiman indah. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat-malaikat. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Gimana cara banggainnya? Kata Allah gini, Bu, ya malaikati, wahai malaikat, coba tuh liatin ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Barokah. Coba liatin tuh, mereka tinggalkan, korbankan waktu, tenaga, pikiran, kumpul di Masjid Al-Barokah, duduk bersimpuh, duduk kakinya dilipat, entar kanan kiri, depan belakang, pinggangnya puter kanan, puter kiri, ada yang nyender, mata meremelek gitu ya. Dia korbankan dan dia lakukan itu semua, dia tahan itu semuanya, cuma pengen duduk di masjidku, cuma pengen duduk di baitku, cuma pengen duduk di baitullah, cuma pengen duduk di masjid, pengen ngaji. Coba tuh liatin, catetin, kata Allah, catetin semua nama-nama ya yang ada duduk di ibu-ibu yang ada di Masjid Al-Barokah, jangan ada yang ketinggalan. Allah yang perintahkan malaikat catetin nama satu-satu ibu-ibu yang duduk di Masjid Al-Barokah, catat semuanya, jangan ada yang ketinggalan. Kata malaikat, semua ya Rob, semua catat, jangan ada yang ketinggalan. Yang duduk di belakang catat nggak ya Rob? Catat dong, tetap yang duduk di belakang juga catat. Yang nyender catat, yang ngantuk catat, yang belonjor ya udah nggak apa-apa, jangan dilipat lagi, belonjor aja udah. Semua catat, semua catat, jangan ada yang tertinggal, yang di depan, yang di belakang, samping kanan, samping kiri, yang nyender, yang tegak, yang belonjor, yang lipat, semua catat. Jadikanlah mereka calon penghuni surga. Luar biasa. Kalau kita duduk di majelis ilmu, jadi diingetin, jadi dikasih tahu, yang lupa jadi ingat, yang tadinya belum dikerjain jadi dikerjain, yang tadinya emang males-males ketika hadir ke majelis ilmu, aura kebaikannya akan memotivasi kita untuk melakukan kebaikan. Jadi yang keempat, untuk mendapatkan keistiqomahan, perluin, harusin, wajibin diri kita untuk hadir ke majelis-majelis ilmu. Yang kelima, yang terakhir, gimana supaya kita mendapatkan istiqomah? Yang kelima, doa. Doa, karena hati kita ada pada genggamannya Allah. Hati kita ada pada genggamannya Allah. Apa doanya? Doa yang dari Al-Quran, surat Ali Imran ayat 8. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana, ya Allah, la tuzigh qulubana, jangan kau sesatkan hati kami ini, ba'da iz hadaitana, setelah kau beri kami hidayah, kau beri kami petunjuk. Kami udah tahu ngaji baik, tapi ayo ajakin, mantepin, jangan meleset-meleset lagi ngajinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, berikanlah kepada kami rahmat-Mu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hanya kepadamu lah aku minta, dan Engkaulah yang maha pemberi semua-muanya. Tuh doa yang pertama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Surat Ali Imran ayat 8. Dan doa yang sering dibaca oleh baginda Rasul, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik.
Ya Allah, yang suka bolak-balik hati manusia, sabit qalbi, mantepin hatiku ala dinik wa ala ta'atik, atas agamamu dan untuk taat kepadamu. Tuh. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Itu baca terus. Baik Ali Imran 8 atau Allahumma ya muqallibal qulub, bacanya kapan? Bacanya di sujud terakhir ketika sholat. Atau boleh juga setelah sholat fardu. Silahkan sebanyak-banyaknya, karena kita minta kepada Allah untuk dijaga hati kita biar selalu istiqomah. Amin ya Rabbal. Insya Allah kalau kita sudah memaksakan melakukan satu kebaikan, kemudian kita konsisten melakukannya selama 40 hari berturut-turut, nanti akan jadi kebiasaan, kemudian akan jadi kebutuhan, kita akan merasakan yang namanya lazzatul ibadah. Kalau sudah kita merasakan lazzatul ibadah, maka hari-hari kita penuh dengan ibadah. Kemudian namanya manusia, ibu ya, kadang inget, kadang lupa, kadang semangat, kadang lalai, kadang lagi giroh ngaji, giroh lagi ibadah, kadang-kadang males. Itu biasa manusiawi. Oleh karena itu diingatkan diri kita di majelis-majelis taklim, perluin duduk di kajian, perluin duduk di pengajian. Insya Allah ini juga diantara cara untuk kita menjaga keistiqomahan. Dan yang kelima, doa, minta kepada Allah. Kalau kita sudah punya yang 5, kalau kita sudah merasakan lezatul ibadah, kita sudah istiqomah, maka yakinlah semua itu akan menjadi pintu masuk keberkahan dalam kehidupan kita. Amin ya Rabbal. Karena kita sudah punya kuncinya, yaitu istiqomah. Kita buka pintunya, pas kita buka lebar-lebar pintu, semuanya kenikmatan, semuanya keberkahan dunia dan keberuntungan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Jamaah sekalian, pasti yang hadir di sini pengen hidupnya bahagia, pengen hidupnya berkah, pengen hidupnya sukses, pengen hidupnya lulus ketika nanti meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Oleh karena itu, yuk kita kejar melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan, jangan tunda-tunda lagi, harus dimulai, dipaksakan, jadikan sebuah amalan yang konsisten, maka nanti kita akan menemui lezatnya ibadah. Kemudian kita hadir duduk di majelis ilmu, kadang-kala naik iman kita, berkurang semangat kita, maka dengan hadir di majelis ilmu kita jadi semangat lagi sambil berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua yang hadir di sini selalu dalam keistiqomahan, sehingga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal. 5 poin mudah-mudahan bisa dibawa pulang. Ada tanya jawab? Ada, sekitar 10 menit tanya jawab ya. Jadi jadikanlah 5 ini bisa kita bawa pulang sebagai oleh-oleh kajian pada hari ini. Kita mulai kerjakan pada hari ini, karena sesungguhnya Bu, kita semua yang hadir di sini nungguin ajal, nungguin waktunya tiba. Kira-kira duluan ibu apa duluan yang sebelah? Coba tanya, tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Duluan ibu apa duluan saya? Saya ngalah Bu, ibu mau duluan boleh. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua manusia ada waktunya, ada ajalnya. Kalau sudah mulai, kalau sudah datang ajalnya, nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Lalu oleh karena itu, mati itu pasti, ajal itu pasti. Kalau kita pengen ajal kita dalam keadaan baik, tenang, yang dikatakan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 30, la takhafu wa la tazanu, malaikat berkata kepada kita semacam itu, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nih tempatmu nanti di taman surga. Maka jaga iman kita, kemudian istiqomahkan kita melakukan kebaikan-kebaikan, maka yakinlah insya Allah Allah akan wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Masih tersisa 10 menit ya. Ibu yang ada pertanyaan, yang mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niat haji. Ya. Ya. Baik. Niat haji buat mertua sama buat ibu mertua. Untuk orang tua sendiri dan ada pasien orang tua jadi juga berniat haji mana mungkin kita lakukan mau berangkat haji. Mau berangkat haji ya, ini ada duit nih cuma buat satu orang, berangkat kita apa berangkat ibu gitu ya. Baik, ini sih pilihan, kita boleh, mertua pun boleh ya, cuma memang kalau sekira-kiranya orang tua kita dalam keadaan sehat, orang tua kita sangat berhajat, maka tentu Bu, ibu duluan deh yang berangkat. Hadiah dari mantu buat ibu, hadiah dari anak buat ibu, bismillah berangkat. Doain saya ya Bu ya, mudah-mudahan satu masa saya bisa punya duit lagi, saya bisa berangkat buat diri saya. Kenapa begitu? Karena al-hujjaju wal ummaru wafdullah. Orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umroh itu adalah tetamunya Allah. Yang namanya tetamu ketika datang ke rumah seseorang, mohon maaf, ketika yang namanya tamu datang ke rumah yang punya rumah, pasti yang punya rumah senang. Kemudian ketika pulang, kamu mau apa? Bawa deh, gitu ya. Ibu kan gitu, kalau misalkan ibu namu ke rumah orang, orangnya senang nih. Bentar, saya punya talas kemarin saya dari Bogor, bawa deh. Girang rumahnya didatengin. Nah, al-hujjaju wal ummaru wafdullah, orang yang berangkat haji dan orang yang berangkat umroh, mereka itu sesungguhnya tetamunya Allah. Kalau memang mereka datang, pasti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ongkos-ongkosnya. Nah, nggak ada kisah orang pulang haji susah, nggak ada kisah orang pulang haji, pulang umroh bangkrut, habis, nggak ada. Hajinya jual tanah, jual sawah, pulang bisa diganti sama Allah. Asalkan dijalankan hajinya dengan ikhlas gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu nggak usah khawatir. Kita gembirakan dulu orang tua kita, satu pahalanya. Girangin orang tua, girangin mertua, satu pahala. Yang kedua, harta kita berikan untuk orang tua menjalankan ibadah haji, dapat lagi pahala. Bu, doain ya Bu ya supaya saya di sana, doain saya di sana supaya saya bisa berangkat 3 dapat keutamaan. Kenapa? Doanya orang tua tidak tertolak untuk anak-anaknya. Nah itu jadi keutamaannya. Ini pilihan. Bu, saya dulu ya Bu ya. Boleh. Kalau memang kondisi orang tuanya udur. Tapi ada 2 pilihan nih. Orang tua kayaknya pengen hajat banget. Nah, kita turunkan ego kita sedikit. Kita berikan semua kepada orang tua kita. Maka insya Allah pulang nanti orang tua kita hatinya seneng, ridho, berkah, rezekinya nambah buat kita. Kita bisa berangkat lagi sama suami atau bahkan kita bisa ajak lagi mertua kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya. Oh, ini ada pertanyaan ya. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana cara kita khusyuk sebelum melakukan sholat? Terkadang saat mulai sholat tidak ada yang difikirkan, tapi saat mulai sholat banyak yang difikirkan. Ada yang begitu? Semua begitu kayaknya ya. Karena memang kerjaannya setan, Bu, kerjaan setan yang lupa di luar sholat jadi ingat di dalam sholat, yang ingat di luar sholat lupa di dalam sholat. Contoh, tahu kok sholat maghrib 3 rakaat, Allahu Akbar, rakaat keberapa ya? Tahu kok harus baca Fatihah, Allahu Akbar, abis iftitah langsung baca surat, nggak pakai Fatihah, lupa. Atau kedua, yang tadinya lupa di luar sholat, ketika lagi sholat jadi ingat, naruh duit di mana ya, 3 lembar, kok nggak ketemu, kok tiba-tiba hilang, Allahu Akbar, oh iya tadi beli kerudung, lupa. Siapa itu kerjaannya? Yuwaswisu fi sudurin nas, setan, minal jinnati wan nas, ya, suka bisikin hati nih, bikin was-was. Siapa yang suka bisikin hati kita? Jin, setan.
yang suka ngebisikin, yang suka membuat kita was-was. Jadi caranya nih, mendekati kepada khusyuk. Kalau khusyuk banget kayaknya merepot ya, susah, sangat susah. Tapi mendekati kepada khusyuk, gimana caranya? Satu, ibu kalau lagi wudhu sekalian bebersih. Yang mau dibuang, buangin dulu perutnya. Bukan perutnya, isinya. Masa perutnya dibuang? Mungkin mau buang air kecil, mungkin mau buang air besar, supaya ketika lagi sholat nggak blebek bek 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 bek. Satu. Yang kedua, kalau mau sholat, coba matikan segala sesuatu yang akan mengganggu. HP tutup, jauhin. Kadang-kadang lagi sholat, handphone, cling. Siapa ya tadi lagi WA ya? Jauhin. Lagi masak air, matiin. Mau makan siang, mau makan siang tapi sholat dulu. Kebetulan bikinnya ikan asin, sayur asem, ikan peda. Simpen dulu, ntar kalau tiba-tiba ada suara meong, buyar langsung konsentrasinya. Ya, itu yang ketiga. Bereskan semua urusan-urusan terlebih dahulu. Tadi yang pertama apa, Bu? Yang pertama, bebersih. Buang-buangin apa yang kita pengen lah, kira-kira sekira-kira yang suka kita mules gitu ya. Jadi kita yakin enggak, kau udah bersih. Yang kedua, rapikan semuanya, hilangkan semua kegundahan, hilangkan semua was-was dengan membereskan semuanya yang mengganggu. Pintu kunci dulu, air matiin dulu, itu semua yang mengganggu, karena sholat itu kan perlu waktu, sehingga takutnya pas Allahu Akbar akhirnya ada sesuatu yang terjadi gitu ya. Kemudian ibu, yang ketiga, cari tempat sholat yang di depannya terhalang. Contoh, ada sutrohnya, ada dinding nih, ada dinding, ada skat, ada lemari, ada pagar, ada tiang. Ya, kalau sholat cari yang depannya. Kalau di rumah cari yang penghalang, ada dinding, ada, ya tertutuplah pandangan kita. Karena udah dibersihin perutnya, udah nggak pengen buang air kecil, kemudian udah beres urusan air, nggak ada yang mengganggu, tapi tiba-tiba pandangan kita panjang, pasti ngelihat sesuatu, jadi pikirannya kemana-mana. Ya, cari, silahkan aja cari di rumah yang, makanya kalau sholat nih gini nih, di sananya nggak ada pandangan panjang, ya. Boleh lemari, boleh dinding, boleh tiang, boleh kaca, boleh nggak kaca? Boleh, asal jangan ngaca lagi sholat. Allahu Akbar. Ih, cakep juga saya pakai mukena ini. Ya, itu yang ketiga. Usahakan itu. Kemudian yang keempat, ya, membaca doa. Apa doanya? Ada, diajarkan. Doanya, Robbi inni a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Robbi, ya Allah, ini a'udzubika, aku berlindung kepadamu, min hamadzati syayatin, dari bisikan-bisikan setan yang suka bikin kita was-was. Robbi ini a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, Robbi, Tuhanku, wa a'udzubika Robbi ayyahdurun, aku berlindung kepadamu Tuhanku dari setan yang hadir kepadaku. Nah, itu ada dalam Al-Quran. Robbi ini a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Ya Allah, lindungilah aku pengen menghadap kepadamu, aku pengen sholat menghadap kepadamu, maka jauhilah setan, jangan dia datang, jangan dibisikin. Gitu ya. Jadi itu diantara cara kita untuk mengerjakan ibadah sholat. Dan yang terakhir, coba kalau bisa pahami arti dari bacaan-bacaan sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, kemudian Fatihah, ya, kemudian Allahu Akbar, kita berserah diri kepada Allah, dah baca tasbih
Coba pahami makna dari gerakan-gerakan sholat, pahami bacaan-bacaan sholat kita, maka insya Allah sambil kita baca, sambil kita memahami, maka insya Allah lebih dekat kepada kekhusyuan. Amin ya rabbal alamin. Ya. Ada lagi ibu yang mau bertanya? Ada ibu, kalau nggak ada saya tanya. Boleh. Begini Ustaz. Ya. Saya mau tanya mengenai surat Al-Fatihah. Ya. Nah, apakah surat Al-Fatihah itu hanya dibaca untuk waktu sholat saja? Dan kadang saya membacanya itu untuk diri sendiri atau dikirim doa untuk orang tua atau juga misalnya dikirim buat anak-anak. Ya. Boleh kan? Baik. Fatihah. Fatihah itu ada nama lainnya. Pertama, Ummul Kitab. Ya. Ummul Kitab. Nah, kemudian ada dalam hadis bahwasannya kata Nabi, Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah, Fatihatul Kitab, suratul Fatihah 5 quri'at laha, dibaca sesuai dengan niatnya, maka itu akan menjadi pengijabahan apa yang kita inginkan. Ya, tuh, baca Fatihah sesuai dengan niat kita, maka insya Allah dikabul. Karena kata Nabi, Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Baca Fatihah sesuai dengan niatnya, maka insya Allah itu akan menjadi pintu tol, akan menjadi asbab diterimanya keinginan-keinginan kita. Ya, contoh, kita pengen sesuatu hajat, anak kita pengen lulus, anak kita pengen sukses, lagi ujian biar lancar, Al-Fatihah, itu begitu. Karena kata Nabi, Fatihatul Kitab 5 quri'at laha. Karena apa yang kita niatkan, maka itu akan menjadi pengijabahan hajat-hajat kita. Pengen baca Fatihah, mudah-mudahan orang tua kita di alam barzah, ya, diampuni khilafnya, dijadikan taman surga, niatnya itu, maka insya Allah itu akan menjadi pengijabahan. Karena kenapa? Karena Fatihah Ummul Kitab, ya, Fatihah Ummul Kitab. Kemudian yang kedua, ada hadis yang tadi mengatakan bahwa ketika seseorang membaca Fatihah dengan niat sesuatu, maka insya Allah itu akan menjadi pengijabahan, menjadi kesempurnaan hajat kita, maka insya Allah akan dikabul. Jadi tidak hanya baca Fatihah itu ketika sholat saja, tapi di luar sholat justru harus sebanyak kita baca, ya, Fatihah. Ini harus selalu kita amalkan, dibaca Fatihah. Wallahu a'lam. Kalau membaca Fatihah itu misalnya setiap hari 40 kali. Ya, itu diantara amalan-amalan yang baik. Para ulama, ini para ulama pernah menganjurkan baca Fatihah 41 kali. Maka apa yang kita niatkan maka terkabul, itu diantara tabarrukan, minta keberkahan dari Fatihah, wa tafaulan, mengikuti apa yang pernah dilakukan oleh para ulama. Ya, jadi membaca Fatihah 41 kali itu pun juga bisa. Kenapa satu kali aja bisa menjadi pengijabahan hajat? Apalagi membacanya 41 kali, karena para ulama terdahulu itu pernah melakukan hal yang semacam itu. Silahkan saja, ini kembali kepada fadhailul a'mal, karena yang kita baca Ummul Kitab, yang kita baca adalah ibunya dari Al-Quran, gitu ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, baik. Saya ingin menyampaikan tadi terkait doa Robbi ini a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun. Itu ada dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98, ya, 97 dan 98. Robbi ini a'udzubika, saya baca pakai ini, dalam ayatnya nggak pakai ini, boleh pakai ini, boleh enggak. Kalau mau baca dalam ayat Al-Qurannya Robbi a'udzubika min hamadzati syayatin wa a'udzubika Robbi ayahdurun, itu nggak pakai kalimat ini, tapi mau baca ini pun boleh, karena ini doa, niatnya bukan baca Quran tapi niatnya doa. Surat Al-Mu'minun ayat 97 dan 98.
97. Coba nanti dicek, saya cek ulang ya, karena ini khawatir saya salah. Baik, cukup. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang baik datang dari Allah, yang khilaf mudah-mudahan Allah maafkan. Semuanya mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Ummul Quran Suratul Fatihah. Silahkan yang punya hajat diucap dalam hati kita. Mudah-mudahan dengan Fatihah yang kita baca secara berjamaah, secara bersama-sama, mudah-mudahan dijadikan kemudahan dalam berbagai macam hajat-hajat kita. Yang lagi kurang sehat, Allah angkat penyakitnya. Orang tua kita mungkin yang lagi kurang sehat pun juga dikembalikan kesehatannya. Suami kita yang lagi kurang sehat dikembalikan kesehatannya. Yang lagi usaha diberikan kemudahan dalam usahanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup berkah keluarga kita, rumah tangga kita dalam naungan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tetapkan iman Islam kita, Allah jaga iman Islam kita, Allah tingkatkan amal-amal ibadah kita, sehingga Allah tetapkan kita untuk menjadi orang yang mustaqimin, kita orang yang istiqomah, yang mudah-mudahan kelak nanti kapanpun Allah jemput kita semua, kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah siapkan syurga untuk kita semuanya. Bitilkan ya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Astaghfirullahalazim. 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 Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dhurriyyatana min ahsani ahlil khair. Allahumma ya mudabbir dabbir wa ya muyassir yassir wa ya musahil sahil sahil umurana wa balligh maqasidana waqdi hajatina wasrah sudurana wa nawwir qulubana wa tammim mashruatina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullu ma utaitana. Allahumma ja'al hadha jam'ana jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita ketemu lain kesempatan. Semoga diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.